Kata Nabi Musa, pergi kalian berjihad, usir itu orang-orang dari kampung kita agar kita tinggal di situ. Apa kata Bani Israel? Wahai Musa, sungguhnya di situ ada orang-orang yang jago-jago. Kami tidak bakalan ke situ sampai mereka keluar. Kalau mereka sudah keluar, baru kita yang tinggal loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan yaitu tentang akidah dan watak kaum Yahudi. Jadi kaum Bani Israel ini pernah diperbudak oleh Raja Fir'aun ketika itu waktu ada di Mesir. Lalu kemudian Nabi Musa menyelamatkannya dan dibawalah untuk menuju ke kampung halaman, yaitu Palestina. Namun di kampung halaman tersebut, Nabi Musa dan Bani Israel mendapati bahwa kampung halaman itu telah dikuasai oleh suatu suku yang kuat-kuat. Lalu kemudian Nabi Musa mengajak untuk melawan suku tersebut, yaitu untuk berjihad, untuk mengusir suku tersebut. Namun apa? Kaum Bani Israel ini tidak mau berjihad untuk mengeluarkan suku tersebut dari kampung halaman. Nah, teman-teman, lebih lengkapnya saya akan tampilkan video penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang masalah akidah dan watak kaum Yahudi. Nah, teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya ya. Dulu cara bertobatnya seperti itu Bani Israel. Karena sesuai, mereka diberi mukjizat yang sangat banyak yang mereka lihat langsung, tapi mereka suka membangkang. Baik. Kemudian di antara brengseknya mereka, ya, ketika Nabi Musa sudah mau sampai di Palestina, karena mereka keluar dari Mesir menuju Palestina, kampung halaman. Begitu sampai di Palestina, Nabi Musa suruh mereka untuk masuk ke dalam kota Palestina. Ternyata di dalam kota Palestina tersebut sudah dikuasai oleh sekelompok suku yang mereka kuat-kuat. Ya. Nabi Musa mengatakan, ayo masuk, jihad lawan mereka. Kata mereka, inna fiha qauman jabbarin, wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Lihat brengseknya mereka. Kata Nabi Musa, pergi kalian berjihad, usir itu orang-orang dari kampung kita agar kita tinggal di situ. Apa kata Bani Israel? Wahai Musa, sungguhnya di situ ada orang-orang yang jago-jago. Kami tidak bakalan ke situ sampai mereka keluar. Kalau mereka sudah keluar, baru kita yang tinggal loh. Mereka itu nggak bisa keluar, keluarkan mereka. Oh enggak, tunggu mereka keluar dulu baru kita. Ya kapan keluarnya? Disuruh ngusir nggak mau jihad. Nabi Musa bilang, ayo maju perang. Sampai ada yang nasihati. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu al-bab. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Ya. Jadi teman-teman ya, disuruh jihad oleh Nabi Musa, malah nyuruh Nabi Musa suruh jihad sendiri dan teman-temannya Nabi Musa. Subhanallah ya. Inilah watak ya, wataknya orang Yahudi ini ya. Dari dulu sampai sekarang itu memang seperti itu. Disuruh jihad malah nyuruh yang jihad. Padahal ini adalah diajak bareng-bareng berjihad untuk melawan suatu suku yang menguasai kampung halaman tersebut. Allahu Akbar ya. Mari kita lanjutkan. Kata mereka, udkhulu alaihimul bab. Kata dua orang ini yang takut kepada Allah, di antaranya Yusha bin Nun, mengatakan kepada kaumnya, ayo masuk. Kalau kita sudah masuk pintu Palestina, kita akan mengalahkan mereka. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kalian masuk kalian pakai pasti menang. Ternyata mereka tetap tidak mau. Bani Israel punya ide yang sangat cemerlang. Tatkala mereka tidak mau masuk untuk berjihad, apa kata mereka? Kata mereka, qalu ya Musa, inna lanadkhulaha abadan ma damu fiha. Wahai Musa, ketahuilah, kami tidak bakalan masuk itu selama mereka masih di situ. Abadan, selama-lamanya, enggak mungkin. Kita punya ide Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kau saja Musa pergi dengan Tuhanmu lawan mereka. Kita di sini nunggu hasilnya. Subhanallah. Ini ide mereka yang paling cemerlang. Ide cemerlang apa ini? Saat itu Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah. Fafruq baina wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, berilah keputusan antara kami dengan orang-orang fasik tersebut. Maka Allah memberi hukuman kepada mereka. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Sungguhnya Palestina haram bagi mereka.
arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Maka mereka pun diombang-ambingkan oleh Allah selama 40 tahun. Mereka menuju Palestina enggak bisa. Diputar terus, mau ke sana tertutup, selalu enggak sampai ke Palestina. Diputar arahnya oleh Allah sehingga mereka tersesat selama 40 tahun. Fala ta'sal qaumil fasikin. Jangan kau sedih terhadap orang-orang yang fasik. Yang fasik. Dan di antara jadi mereka ini apa ya? Sangat kurang ajar ya. Bayangkan dalam hadis disebutkan Sahih Bukhari. Sebelumnya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Menuduh Musa dengan tuduhan yang tidak. Fabarra'ahu Allah mimma qalu, maka Allah pun membersihkan Musa dari tuduhan mereka. Wa kana 'indallahi wajiha. Padahal Nabi Musa itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ayat ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tuduhan orang-orang Bani Israel terhadap nabinya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, orang Bani Israel itu punya kebiasaan mereka kalau mandi laki-laki, barang-barang ngumpul, mereka mandi telanjang, tidak berpakaian, dan mereka di satu sungai kumpul mereka situ. Dan itu dulu hal yang biasa bagi mereka. Nabi Musa alaihissalam dia seorang yang pemalu. Dia tidak mandi bersama mereka. Dia pergi ke tempat yang lain kalau mandi. Mereka ngejek, itu Musa kenapa mandi tempat lain? Pasti ada masalah di nabinya diejek ya. Di sekitar kemaluannya. Allah Akbar. Dan mereka nuduh Nabi Musa punya penyakit. Bayangkan ini kalau ustadz digituin sama murid kan ustadznya jengkel, ini apalagi nabi. Nabi ya. Itu ustadz tuh nggak pernah makan sama kita, itu udah masalah ustadz. Ini nabi digituin sama murid-muridnya. Brengsek. Akhirnya Nabi Musa suka mandi sendiri, tidak mandi bersama mereka. Suatu hari Allah ingin agar Nabi Musa bebas dari tuduhan tersebut. Mereka jadi gunjingan terus. Musa itu enggak pernah mandi sama kita karena punya masalah sekitar kemaluannya. Allah. Nabi Musa suatu hari mandi, dia taruh baju di atas batu, kemudian dia mandi. Tahu-tahu Allah bikin batu itu jalan. Bawa pergi bajunya. Waktu Nabi Musa lihat, Nabi Musa naik dari sungai naik ke atas. Ya hajar thawbi, wahai batu, bajuku. Nabi Musa kejar sampai melewati tempat pemandian murid-muridnya. Oh, ternyata enggak, kita salah duga. Akhirnya Nabi Musa pukul batunya sampai tanda pukulannya Nabi Musa, saking kuatnya. Banyak itu batu dipukul Nabi Musa. Dan intinya, subhanallah, begitu kurang ajarnya mereka sampai Nabi mereka saja mereka tuduh dengan tuduhan yang tidak ya. Ini gambaran tentang Bani Israel. Kita lanjutkan ya. Nah, di masa mereka tersesat itu, 40 tahun mereka tersesat. 40 tahun ya. Mau masuk ke Palestina enggak bisa-bisa. Allah hukum mereka, maka di situ banyak mereka yang meninggal. Muncullah generasi baru. Di antara yang meninggal di situ Nabi Harun meninggal di situ, Nabi Musa meninggal di situ. Yang masih hidup Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ya muridnya. Yusha bin Nun ini siapa? Yusha bin Nun ini adalah muridnya Nabi Musa yang setia kepada Nabi Musa, yang tadi mengatakan wahai kaumku masuklah kalian, jangan takut kalau kita masuk kita menang. Itu Yusha bin Nun di antaranya yang berkata demikian. Dan dialah yang menamai Nabi Musa dalam Al-Quran yang Allah sebutkan tatkala Nabi Musa mencari Nabi Khadir. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Musa li fatahu." Tatkala Musa berkata kepada pembantunya. Pembantunya maksudnya siapa? Yusha bin Nun. Yusha bin Nun disebutkan suatu hari dia sedang berjihad, kemudian matahari akan tenggelam dan kode etik peperangan zaman tersebut kalau matahari tenggelam berhenti. Padahal musuh sudah mau kalah, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah engkau perintahkan kami untuk berjihad. Maka perintahkanlah matahari untuk berhenti, jangan dulu tenggelam. Maka berarti matahari berhenti, maka dia berjihad sampai selesai, baru matahari apa? Tenggelam. Itu pernah dialami oleh Yusha bin Nun alaihi salam. Maka kemudian mereka pun masuk di negeri Palestina. Ya. Kemudian setelah itu muncul sejarah mereka ada 3 tahapan. Tahapan pertama disebut dengan Ahdul Qudat. Begitu mereka masuk di Palestina, karena mereka 12 suku, mereka membuat 12 hakim, 12 qadhi. Masing-masing qadhi memimpin sukunya. Setiap ada permasalahan di antara mereka, mereka adukan kepada sang qadhi, sang hakim untuk menentukan keputusan. Dan itu berlanjut masa Ahdul Qudat ini sekitar 400 tahun sebagaimana disebutkan oleh literatur Yahudi. Selama 400 tahun mereka dalam masa hakim. Semua dipegang oleh hakim. Setelah 400 tahun lewat, maka berubah menjadi tahapan kedua namanya Ahdul Muluk, masa kerajaan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah, alam taro ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa
id qalu nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tatkala sekelompok Bani Israel setelah zamannya Nabi Musa berkata kepada nabi mereka, ya, wahai nabi kami, mintalah kepada Rabbmu agar mengutus seorang raja yang dengan raja tersebut kami akan berjihad melawan orang-orang kafir. Akhirnya Allah kabulkan permintaan mereka, maka Allah utuslah innallaha ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku wa nahnu alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Ya. Waktu Allah katakan yang jadi raja Talut, mereka protes, subhanallah. Subhanallah ya. Jadi watak kaum Yahudi ini memang selalu macam itu ya. Jadi meminta untuk dihadirkan raja, kemudian yang jadi raja adalah Talut, malah protes sama Allah ya, sama Nabi ya. Gimana coba teman-teman ya? Allahu Akbar. Mari kita lanjutkan ya. Mereka minta kepada Allah pilihkan raja. Nabinya sudah pilih, Talut adalah raja kalian. Mereka protes, kata mereka Talut miskin. Kenapa jadi raja? Miskin ya, Boy. Tukang brengsek orang Bani Israel. Kenapa Talut yang miskin jadi raja? Allah jelaskan bahwasanya Talut telah diberikan kekuatan tubuh dan ilmu yang kuat. Akhirnya Talut menjadi raja. Wa qatala Talut akhirnya Talut berperang dan mengalahkan apa? Mengalahkan orang-orang tatkala itu ya. Musuh mereka dikalahkan oleh Talut. Nah, sejak saat itu maka sistem pemerintahan berubah menjadi sistem tadi hakim-hakim menjadi sistem raja. Teruslah mereka bersatu di atas raja. Meninggal raja ini muncul raja berikutnya, meninggal raja ini muncul raja berikutnya. Sampai akhirnya di masa puncak keemasan mereka adalah Raja Daud alaihissalam. Raja Daud. Daud adalah nabi sekaligus apa? Raja. Ini Nabi Daud jauh setelah Nabi Sulaiman. Nabi apa? Nabi Musa. Setelah Nabi Daud maka punya anak namanya siapa? Sulaiman. Sulaiman. Inilah puncak kejayaan mereka. Disebutkan oleh mereka bahwasanya di zaman Daud dan Sulaiman mereka membuat namanya Haikal Sulaiman. Kerajaan Israel Raya. Yang kerajaan tersebut hancur dileburkan oleh musuh-musuh mereka di kemudian hari. Tinggal satu tembok saja dari kerajaan Sulaiman disebut dengan tembok ratapan. Ya. Mereka nangis di situ. Itulah sisa dari puing-puing kerajaan Haikal Sulaiman. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ya kisah sejarah dan watak kaum Yahudi. Jadi mereka itu akidahnya, wataknya memang semacam itu ya, teman-teman ya. Mereka itu yang pertama adalah ngeyel. Ngeyel kepada Nabi. Bayangkan disuruh berjihad untuk masuk ke Palestina, malah nyuruh nabinya untuk berjihad sama Allah. Allahu Akbar. Ini ide, katanya ide cemerlang, subhanallah. Dan maka dari itu Nabi Musa berdoa kepada Allah dan selama 40 tahun mereka itu muter-muter tidak masuk ke Palestina, tidak bisa masuk. Dan akhirnya setelah Nabi Musa wafat, kemudian digantikan oleh muridnya yaitu Yusha bin Nun dan mengajak untuk berjihad melawan suatu kaum ataupun suatu suku yang menguasai Palestina tersebut. Lalu kemudian Allah takdirkan menang. Dan kemudian jadilah itu adalah dipimpin oleh hakim-hakim. Dan setelah itu minta raja, kemudian dikirimlah si Talut ini sebagai raja. Dan seterusnya sampai Nabi Daud sebagai raja. Dan puncak kejayaan adalah ketika raja yaitu Nabi Sulaiman. Seorang nabi dan seorang raja. Nah, teman-teman, itulah ya. Jadi ini adalah pembahasan yang sangat menarik sekali dan ini adalah suatu sejarah yang bisa kita ambil, yaitu tentang sejarah ini adalah kita tahu bagaimana akidah dan watak kaum Yahudi. Dan mereka ini adalah suka membunuh para nabi dan mereka ini ya seperti itu yang terjadi zaman sekarang ini adalah Palestina ini mereka zalim kepada kaum muslimin yang ada di sana. Dan mereka ini berpendapat bahwa ya di Masjid Al-Aqsa itu ada yang namanya kuil Sulaiman, Haikal Sulaiman ya. Jadi mereka itu ingin membangun kembali Haikal Sulaiman yang ketika itu masa kejayaan ketika Nabi Sulaiman itu memimpin. Namun apakah ya sekarang Yahudi-Yahudi sekarang ini kan udah tidak kayak zaman dahulu ya. Yaitu mereka ini menyembah Allah. Nah, sekarang ini mereka ini sudah melenceng ya. Bahkan Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran telah kafir Yahudi dan Nasrani.
Lalu kenapa mereka ingin membangun Haikal Sulaiman? Kan Nabi Sulaiman ini bertauhid, berbeda dengan kaum Yahudi zaman sekarang ini. Sudah melenceng. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kita bisa melihat tentang terkait masalah ini, dan kita bisa ambil faidahnya tentang video ini. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.